Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kita akan berpariwisata di sebuah website landing page UMKM yang bernama Decabut. Nah, landing page Decabut ini adalah sebuah website yang bermitra dengan UMKM yang bernama Decabut juga, yang berlokasi di tepatnya di Kota Nganjuk. Sebelum kita menjelajah lebih lanjut tentang website ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ahmad Fatku Rizky dan saya adalah perwakilan dari kelompok 6 dan kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Fauzi Raffi Abimanyu, yang kedua ada Sofi Maulana Sofwan, yang ketiga ada Muhammad Afif Ramdhani, dan yang terakhir yang keempat adalah saya sendiri. Oke, pada halaman yang awal kita disajikan dengan tampilan website yang sederhana, dan di bagian banner ini ada nama UMKM-nya yaitu Decabut dengan logonya Decabut sendiri di sebelah sini. Dan untuk di bagian navigasi barnya terdapat beberapa menu yang bisa kita akses nanti, yaitu ada menu home, menu about, ada di bagian menu ada menu kontak us, keranjang, dan icon hitam seperti ini. Nah, untuk apa icon hitam seperti ini? Nanti kita akan bahas lebih lanjutnya. Oke, untuk bagian menu home sendiri kita bisa slide ke bawah dan nanti kita akan menemukan sebuah menu bernama About Decabut. Nah, menu About Decabut ini berisi tentang sejarah singkat dari UMKM sendiri. Nah, untuk mengetahui lebih banyak tentang sejarah dari UMKM Decabut sendiri, kita bisa mengklik tombol yang bertuliskan read more di sini. Nah, jika kita menekan read more ini, kita akan diarahkan ke navbar about, dan di navbar about ini berisi halaman lengkap terkait deskripsi dari Decabut sendiri, isi tentang sejarah awalnya itu bagaimana, dan ada foto bootnya ya. Nah, jika kita kembali ke home dan kita slide lagi ke bagian bawah di menu about tadi, ada menu makanan dan juga minuman. Nah, di bagian menu makanan dan minuman ini itu menampilkan menu apa saja sih yang ada di UMKM Decabut ini. Nah, ini contohnya ada mie jebo, ada basreng dengan nominal harganya seperti ini, dan di sini kita bisa slide ke kanan dan ke kiri seperti ini. Nah, jika kita mengklik tombol pesan sekarang ini, kita akan ditujukan ke navbar bagian menu yang berisi halaman menu. Dan apa bedanya dengan menu yang ada di halaman home? Nah, di bagian menu ini kita bisa menambah item ke keranjang atau menguranginya. Misal kita contohkan di sini, kita contohkan. Nah, jika kita mengklik tambah di sini, maka akan masuk ke dalam keranjang dengan jumlahnya yaitu 1. Kita coba tambahkan lagi. Oke, sudah masuk ya. Kita coba yang untuk yang minumannya. Nah, di bagian keranjang ini bisa kita klik. Nah, jika kita klik akan muncul cart seperti ini yang menampilkan pesanan kita atau pesanan yang sudah kita tambahkan tadi dengan total pembelanjaan seperti berikut. Nah, di sini ada tombol untuk checkout via WhatsApp. Nah, ini bisa kita klik yang nantinya akan diarahkan ke WhatsApp. Nah, ini pesanan dikirim. Nah, ini
kita akan diarahkan ke WhatsApp. Nah, ini kita diarahkan langsung ke kontak ownernya, ke kontak penjualnya, dengan teks yang sudah otomatis terisi sesuai pesanan yang sudah kita masukkan ke keranjang. Tinggal kita tekan kita mengklik tombol checkout, maka item yang ada di keranjang otomatis akan hilang karena kita sudah melakukan via WhatsApp tadi. Nah, di sini juga ada icon hapus untuk menghapusnya. Nah, dari bagian menu kita bisa kembali ke menu home lagi dan kita scroll lagi ke bawah, dan di bawah menu makanan dan minuman ada menu kontak us yang di sini digunakan untuk kita sebagai pembeli itu bisa mengirim kritik, saran ataupun testimoni kepada si penjual. Nah, misal kita contohkan untuk memasukkan nama, kita isi seperti ini, Reisya ya. Nah, oke, dengan nomor telepon, nah seperti ini. Untuk emailnya kita juga isi. Nah, untuk di bagian email ini ada requirednya ya, jika kita salah memasukkan email atau salah memasukkan formatnya, jika kita contohkan tidak memerlukan add begini, jadi nah untuk pesannya kita bisa isikan seperti ini. Lalu jika sudah, kita bisa mengklik kirim. Nah, akan muncul window seperti ini, berhasil, pesan kamu berhasil dikirim. Kita klik OK. Nah, jadi pesan tadi sudah terkirim ke penjualnya. Nah, kita bisa melihat pesan yang tadi kita kirim. Nah, bagaimana cara melihatnya? Nah, itu akan kita bahas nanti di bagian admin. Nah, ini untuk di bagian footer seperti ini ya, berisi navbarnya seperti ini, terus ada company-nya, jam operasionalnya, ada kontak us juga yang berisi lokasi dan nomor WhatsApp-nya, dan untuk di bagian navigasi bar ini bisa kita tekan ya. Jika kita tekan maka akan kembali ke halaman sesuai yang kita tekan. Jika kita tekan about maka akan ke menu about. Jika home maka akan membuka menu home, jika menu akan membuka menu, dan seperti begitu yang lainnya. Dan di bagian footer ini juga terdapat copyright dari Dicabut sendiri. Oke, itu tadi tampilan untuk pelanggan ya. Jadi kita sudah menjelajah di bagian home, about, menu, kontak us, dan di bagian keranjang juga. Tinggal satu icon hitam di pojok kanan atas ini. Dan apakah gunanya? Jika kita tekan ini akan muncul apa? Kita akan diarahkan kemana? Oke, kita akan coba klik untuk icon yang ada di pojok kanan atas ini. Nah, jika kita klik, kita akan masuk ke menu login admin yang hanya untuk admin. Kita coba masukkan username-nya, lalu kita coba masukkan untuk passwordnya. Oke, login berhasil, kita klik OK. Nah, maka kita akan masuk ke halaman admin.
Nah, di halaman admin ini di bagian sebelah kiri ada sidebar yang berisi dashboard, kelola menu, riwayat stok, riwayat pesan, dan logout. Nah, di bagian dashboard admin berisi informasi terkait total produk, terus ada produk yang tersedia, terus stok yang paling sedikit, dan ada kategori 2 yaitu makanan dan minuman. Dan di bawahnya ada informasi terkait stok-stoknya. Misalnya ini ada nama menu, jenis, harga, stok, dan juga status. Nah, jika stok masih ada maka statusnya tersedia, dan jika stok kosong maka statusnya habis. Lalu kita lanjut ke kelola menu. Kita tekan kelola menu. Nah, di bagian kelola menu ini kita bisa mengelola seluruh menu dengan cepat dan struktur. Misalnya kita mau menambahkan sebuah menu, kita bisa masukkan nama menunya. Misalnya kita masukkan es kelapa muda. Nah, untuk harganya misalnya kita kasih 7.000. Untuk jenisnya yaitu minuman. Untuk stoknya misalnya 12. Dan kita tambahkan gambar yang sudah kita persiapkan. Sebenarnya ini ada gambarnya ya, cuman tidak kelihatan. Kita klik tambah item. Berhasil, kita klik OK. Lalu kita coba scroll ke bawah, apakah menunya sudah ditambahkan. Nah, ini menunya sudah muncul, yang artinya sudah berhasil kita tambahkan. Nah, di bagian kelola menu ini ada aksi yaitu edit dan juga delete. Nah, untuk edit sendiri kita bisa menggunakannya untuk mengedit menunya. Misalnya kita contohkan gambar ini ya, bakso sapi goreng, kita tekan edit. Nah, di sini misalnya kita mau mengedit harga, misal harganya naik jadi 8.000. Nah, untuk stoknya misalnya turun jadi 10 misalnya. Nah, kita bisa update, reset, dan kembali. Coba kita update. Nah, berhasil, lalu kita tekan OK. Nah, di sini sudah terupdate, yaitu harganya sudah berubah menjadi 8.000 dan stoknya menjadi 10. Nah, untuk delete ini kita bisa menghapus menunya. Jika menunya sudah tidak tersedia, nah maka kita bisa klik hapus. Kita tekan ya, hapus. Lalu akan berhasil. Kita klik OK. Nah, kita coba scroll. Nah, menunya sudah terhapus. Jadi seperti itu untuk fungsi dari halaman kelola menu ini. Kita lanjut ke halaman yang riwayat stok. Kita klik. Nah, jadi riwayat stok ini kita bisa menggunakannya untuk memantau semua perubahan stok produk dengan detail lengkapnya. Jadi misalnya stoknya itu berubah karena penjualan, maka perubahannya akan menunjukkan penjualan. Jika admin yang merubah, maka perubahannya akan tercatat admin. Seperti itu. Nah, seperti ini untuk yang adminnya. Misalnya kita mau merubah menunya ya, kita contohkan Western chili oil ini. Misalnya harganya kita rubah menjadi 7.000, lalu stoknya kita rubah menjadi 20 misalnya. Kita update, kita klik OK, lalu kembali ke riwayat stok. Nah, sudah muncul di bagian riwayat stok, yaitu keterangannya stok lamanya kosong dan stok barunya yaitu 20 dengan perubahan admin,
kuantitinya 20. Nah seperti ini, jadi seperti itu riwayat stoknya. Nah selanjutnya kita akan beralih ke fitur yang selanjutnya, yaitu fitur riwayat pesan. Nah kita bisa klik di bagian sini. Nah jadi fitur ini atau halaman ini digunakan untuk menampung semua pesan dari pelanggan. Contohnya yang sudah kita masukkan tadi di bagian kontak us di halaman pelanggan. Nah ini untuk data nama, telepon, email, dan pesannya yang tadi sudah kita kirimkan ke owner atau adminnya. Jadi bisa dilihat di sini. Nah di halaman ini kita bisa melakukan dua aksi, yaitu melihat detail pesannya seperti ini, dan kita juga bisa menghapus pesannya. Coba kita hapus, kita klik hapus. Oke, berhasil. Nah pesan sudah berhasil dihapus, jadi menandakan fitur-fitur ini berjalan dengan baik ya. Dan itu saja dari halaman admin yang bisa dilakukan oleh admin. Kita logout, kita kembali ke home. Nah di sini untuk menu yang tadi kita sudah tambahkan, es kelapa muda, yang kita coba tampilkan di sini. Kita geser. Nah ini menunya sudah muncul di bagian halaman pelanggan, dan di bagian menu juga kita coba cari. Nah jadi sudah muncul ya di bagian halaman pelanggan. Dan website ini itu juga bisa responsif di berbagai macam device. Kita coba seperti handphone, tablet, dan laptop. Nah ini untuk tampilan di device smartphone seperti ini. Nah, fitur-fiturnya masih berjalan dengan normal. Kita bisa login juga di admin. Jadi di admin tampilannya seperti apa, kita lihat. Nah jadi tampilannya masih sama, tidak ada yang terpotong atau tergeser, jadi sangat responsif ya. Oke, kita kembali ke tampilan awal. Oke, mungkin itu saja dari perkenalan website Dicabut ini ya. Mungkin diharapkan bisa menjadi referensi untuk kalian yang mau membangun website dari nol. Oke, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.